Assalamualaikum, halo Sobat Biologi, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 3C Pendidikan Biologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang beranggotakan Iis Fitrian, NIM belakang 67, Tasya Le Permata, NIM belakang 59, dan Triana Yuni Lestari, NIM belakang 90. Kami akan menyampaikan materi mengenai sklerenkim. Tak lupa juga, yang terhormat kami ucapkan kepada Bu Evi Amelia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan 2. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya yuk. Agar teman-teman semua paham, jangan lupa disimak ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu sklerenkim? Sklerenkim merupakan jaringan yang terdiri dari sel dengan dinding sekunder yang tebal. Yang berlignin atau tidak, fungsi utama sklerenkim adalah sebagai penyokong dan kadang-kadang juga sebagai pelindung. Sel sklerenkim memiliki sifat kenyal atau elastis, tidak seperti kolenkim yang memiliki sifat liat atau plastis. Adapun topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu karakteristik sklerenkim, jenis-jenis sklerenkim, struktur dan fungsi sklerenkim, dan letak sklerenkim. Sklerenkim memiliki beberapa karakteristik, yaitu sel-sel dewasa telah mati dan tidak mengandung klorofil. Yang kedua, mengandung lignin. Yang ketiga, terdapat di berbagai tempat dalam tubuh tumbuhan. Yang keempat, memiliki dinding sel yang tebal dan keras. Yang kelima, memiliki kadar air yang rendah. Dan yang terakhir yaitu memiliki dinding sel elastis, bersifat primer dan sekunder, bahkan tersier. Jenis-jenis sklerenkim menurut Campbell et al. Berdasarkan bentuk sel penyusunnya, sklerenkim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang pertama sklereid dan yang kedua fiber. Sklereid merupakan jaringan sklerenkim yang bentuk selnya relatif bulat dan sering juga disebut sebagai sel batu. Karena sklereid ini memiliki dinding sel yang tebal dan keras yang tahan terhadap tekanan. Sklereid memiliki bentuk dan fungsi yang lebih bervariasi. Yang pertama itu ada sklereid bintang. Misalnya, sering terdapat pada daun dan biasanya bersifat tajam. Struktur sklereid berbentuk bintang tersebut berfungsi untuk memperkuat jaringan dan melindungi tumbuhan dari hewan herbivor. Lalu yang kedua itu ada sklereid berbentuk segi lima yang sering berkelompok menjadi kelompok sel yang keras. Misalnya dalam membentuk struktur tempurung kelapa. Struktur tersebut dapat melindungi embrio buah kelapa jika jatuh ke tanah atau terapung di permukaan air. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis sklereid. Menurut Rich, tahun 1889 dan Van, tahun 1991, membagi sklereid ke dalam beberapa tipe, antara lain yang pertama brachysklereid, yang kedua makrosklereid, yang ketiga osteosklereid, yang keempat asterosklereid, yang kelima trichosklereid, dan yang terakhir ada filiform sklereid. Jenis sklereid yang pertama yaitu ada brachysklereid. Nah, brachysklereid ini atau sel batu memiliki bentuk lebih kurang isodiametrik. Sklereid ini biasanya dijumpai dalam floem, korteks, dan kulit batang serta dalam daging buah dari buah tertentu seperti pir dan quincy. Bentuk pada brachysklereid bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Jenis sklereid yang kedua yaitu makrosklereid. Makrosklereid adalah sklereid bentuk tongkat. Sklereid seperti ini sering kali membentuk suatu lapisan kontinu dalam testa biji Leguminosae. Yang ketiga yaitu osteosklereid. Osteosklereid adalah sklereid yang berbentuk kumparan atau tulang. Ujungnya membesar, bercuping, dan kadang-kadang bercabang. Sklereid seperti ini dijumpai dalam kulit biji dan kadang-kadang dalam daun dikotil tertentu.
Jenis-jenis skleroid selanjutnya yaitu asteroskleroid. Asteroskleroid merupakan skleroid yang memiliki bentuk seperti kumparan percabangan yang beragam dan terkadang berbentuk seperti bintang. Asteroskleroid banyak dijumpai di daun, contohnya yaitu pada daun camellia. Daun tersebut dapat terlihat sel skleroid atau soliter yang memiliki warna terlihat jaringan tumbuhan jika diberi reagen anilin sulfat. Trichoskleroid ini memiliki bentuk yang memanjang seperti benang dengan satu percabangan yang teratur. Cabangnya menyerupai rambut yang merasuk di rongga antar sel. Contohnya yaitu pada daun atau batang teratai. Selanjutnya yaitu filiform skleroid. Filiform skleroid merupakan sel langsing yang panjang mirip serabut. Serat ini dapat menyerupai serat floem dan memiliki ukuran yang lebih panjang daripada trakei tumbuhan, serta berdinding tebal dengan jumlah nahkotanya yang sedikit. Skleroid biasanya dapat ditemukan pada daun, batang, buah, dan biji. Skleroid pada buah dapat memberikan ciri khas dari daging buah, misalnya berupa tekstur berpasir pada buah pir. Skleroid dapat berfungsi sebagai pengokoh, penguat dengan dinding yang berlignin. Selanjutnya adalah bahasan mengenai jenis sklerenkim yang kedua, yaitu fiber. Apa itu fiber? Fiber adalah sklerenkim serabut atau serat sklerenkim yang biasanya diidentikan dengan bentuk sel yang memanjang dengan ujung runcing, lumen sempit, dan dinding sekunder tebal. Nah, disebut serat bila selnya ini memanjang dan meruncing pada kedua ujungnya, karena dinding serat tersebut tebal menyebabkan lumen sel sangat sempit dan hanya berwujud garis di tengah sel. Sedangkan pada sayatan melintang, serat-serat tersebut membentuk poligonal. Adanya lapisan dinding sekunder berupa lignin pada jaringan sklerenkim dapat memperkuat tubuh tumbuhan sehingga jaringan sklerenkim ini biasa disebut dengan jaringan penyokong. Bahasan selanjutnya yaitu ada bentuk fiber, lalu jenis-jenis fiber, letak fiber, dan fungsi fiber. Selanjutnya yaitu bentuk fiber. Serat ditemukan dapat berupa berkas, jaringan, atau berupa silinder berongga. Selanjutnya mengenai jenis-jenis fiber. Fiber terdiri dari dua, yaitu serat silam dan serat di luar silam. Serat silam disebut juga dengan silari. Serat ini adalah komponen utama kayu, sebab pada dinding seratnya mengandung lignin. Serat silam berkembang dari jaringan prokambium hingga menjadikannya bagian dari jaringan pembuluh. Struktur serabut silari sangat variatif karena mempunyai tebal dinding, bentuk, dan ukuran yang berbeda. Serat di luar silem. Serat ekstrasilem dalam tumbuhan terdapat di luar silem. Serat itu ditemukan dalam korteks atau dalam flum sebagai bagian dari flum. Nah, dalam batang tersebut sejumlah besar monokotil serat berada sebagai silinder berongga atau berada dalam berkas di berbagai tempat di bawah epidermis, atau sering pula berbentuk seludang yang mengelilingi hampir seluruh ikatan berkas pembuluh. Letak dan fungsi fiber. Fiber terletak di seluruh tubuh tumbuhan, umumnya di batang dan daun tertentu. Serat dijumpai berkelompok sebagai jaringan penguat pada korteks, persikel, flum, dan silem. Lalu ada fungsi fiber sama seperti serabut sklerenkim, yaitu berfungsi sebagai penyokong dan pelindung bagi jaringan tumbuhan. Nah, selanjutnya ini ada struktur dari jaringan sklerenkim. Struktur dan fungsi sklerenkim ini berfungsi untuk menghadapi segala tekanan sehingga dapat melindungi jaringan-jaringan yang lebih lemah, melindungi tubuh tumbuhan dari kerusakan mekanik, melindungi tumbuhan dari serangan hewan, dan sebagai alat penyokong dan pelindung tumbuhan. Sklerenkim tidak mengandung protoplas, sehingga sel-selnya telah mati.
Dinding-dinding selnya tebal karena sebelumnya telah terjadi penebalan sekunder yang terjadi atas zat lignin. Nah, selanjutnya yaitu letak sklerenkim. Sklerenkim terletak pada bagian perisikal dan juga korteks. Tidak hanya di situ, sklerenkim juga terdapat pada silem dan floem. Sel sklerenkim hanya didapati pada organ tumbuhan yang tidak tumbuh dan berkembang, serta memiliki bentuk tubuh yang keras.